Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak pernah dirancang untuk menangani stres hidup kita sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk berkomunitas. Dan kita tidak bisa terus-menerus menjalani hidup tanpa istirahat. Tuhan menciptakan kita untuk membutuhkan istirahat dan juga penyegaran. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak mencoba menjalani hidup di bumi ini sendirian. Dia membutuhkan orang lain. Dan Alkitab berkata di dalam Markus 3 ayat 14, ia memilih 12 orang dari antara mereka untuk menjadi rasul-rasulnya supaya mereka dapat menyertai dia. Kita pikirkan hal ini. Banyak stres kita berasal dari upaya mengelola hidup sendiri dan bukannya bergantung pada rekan seiman. Itu mungkin berhasil untuk sementara waktu. Tetapi apa yang akan terjadi ketika masa-masa sulit? Ketika hidup menjadi sulit, kita perlu memiliki jaring pengaman. Orang-orang yang dapat kita andalkan untuk membantu meringankan beban kita. Itulah yang Yesus minta dari sahabat-sahabatnya. Malam sebelum ia disalibkan, ia pergi ke taman untuk berdoa dan membawa sekelompok kecil sahabat terdekatnya. Dia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di dalam kitab Injil Matius 26 ayat 38. Di saat-saat tersulit, Yesus tidak membutuhkan nasihat sahabat-sahabatnya atau bahkan kata-kata penghiburan mereka. Dia hanya membutuhkan kehadiran mereka. Dan ketika masa-masa sulit kita juga membutuhkannya. Yesus juga tahu bahwa ia perlu meluangkan waktu untuk bersenang-senang, untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Dia memiliki pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan. Bagaimanapun juga ia telah datang untuk menjadi juru selamat dunia. Tetapi ia tetap meluangkan waktu untuk bergembira. Saya suka bagaimana para prase dalam mengembarkan tentang Yesus di dalam Matius 11 ayat 19. Anak manusia datang menikmati hidup. Wow. Ia mendorong orang-orang di sekitarnya untuk meluangkan waktu bersantai dan merawat diri mereka sendiri juga. Dan Alkitab mengatakan ini. Orang banyak datang dan pergi sehingga Yesus dan para pengikutnya tidak dapat, bahkan tidak sempat makan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Markus 6 ayat 31. Yesus mengerti bahwa kita tidak dirancang untuk bekerja terus-menerus. Kita perlu meluangkan waktu untuk beristirahat. Apakah kita merasa kewalahan dan stres? Mari kita mundur sejenak dan melihat hidup kita. Apakah kita terhubung dengan orang percaya lainnya? Meluangkan waktu untuk persahabatan yang bermakna dan kesenangan yang memulihkan? Jika tidak, ingatlah teladan Yesus. Jika belum, buatlah beberapa perubahan agar kita juga dapat menikmati hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menolong kami. Jadikan kami pribadi yang sungguh-sungguh kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.